Oke, halo semua, kenalin nama aku Jessica Bongoneli Panjitan, kelas 12 IPS dari SMA Eva Serpong. Di video ini aku mau ngejelasin tentang Perang Vietnam Jilid 2 atau biasa disebut juga dengan Perang Indochina II yang terjadi pada tahun 1955 sampai 1975. Perang ini melibatkan antara Vietnam Utara dan juga Vietnam Selatan. Mungkin di sini bakal bingung kenapa Vietnam bisa dibagi dua, antara Vietnam Utara dengan Vietnam Selatan. Maka dari itu aku bakal mundur sebentar ke Perang Vietnam I yang terjadinya itu pada tahun 1946 sampai 1954. Perang ini sendiri terjadi antara kelompok komunis Vietnam melawan Prancis. Nah, kelompok komunis Vietnam ini dipimpin oleh Ho Chi Minh. Dia itu seorang negarawan yang terinspirasi dari Uni Soviet dan juga Cina, sehingga dia membentuk yang namanya Viet Minh. Ini sama kayak Liga Nasionalis Pahlawan gitu, yang berideologi komunis dan bertujuan untuk mengusir Prancis dari negaranya. Nah, tujuan Prancis menjajah Vietnam sendiri adalah untuk menguasai kembali kawasan Indochina. Kawasan Indochina itu ada Laos, Kamboja, dan juga Vietnam. Tapi sebenarnya Prancis ini udah pernah ngejajah Vietnam pada zaman sebelum Perang Dunia Kedua. Tapi saat ada Perang Dunia Kedua, kedudukan Prancis di Vietnam ini digantikan oleh Jepang. Namun kita tahu nih, pada zaman Jepang menduduki Vietnam, Jepang ini menjanjikan yang namanya kemerdekaan terhadap Vietnam. Tapi di sisi lain, Jepang mengalami kekalahan dalam Perang Dunia Kedua. Sehingga di detik-detik terakhir Jepang mengalami kekalahan, Jepang mengangkat Kaisar Baodai sebagai pemimpin Vietnam pada saat itu. Dan ya, setelah Jepang mengalami kekalahan, Jepang pergi dari Vietnam dan Vietnam kembali dijajah oleh Prancis. Hal ini karena Prancis ingin menyaingi Britania Raya dan juga membutuhkan pemasokan dari rempah-rempah yang ada di Vietnam. Pada Perang Vietnam I ini, kelompok komunis Vietnam yang dipimpin oleh Ho Chi Minh memenangi peperangan, sedangkan Prancis mengalami kekalahan. Lalu, Ho Chi Minh sendiri mendirikan yang namanya Republik Vietnam pada tanggal 2 September tahun 1945. Dan sebagian dari masyarakat di sana yang tidak setuju dengan pemerintahan berideologi komunis ini mendirikan pemerintahan sendiri yang dipimpin oleh Bao Dai di Saigon. Nah, dari hal inilah Vietnam dibagi menjadi dua, yaitu Vietnam Utara dan Vietnam Selatan melalui Perjanjian Jenewa yang diadakan di Swiss. Lalu kita akan masuk ke dalam Perang Vietnam Jilid 2 atau biasa disebut dengan Perang Indochina II yang melibatkan antara Vietnam Utara dengan Vietnam Selatan. Vietnam Utara sendiri berideologi komunis dan Vietnam Selatan berideologi liberal. Seperti yang kita ketahui, saat Ho Chi Minh membentuk Viet Minh, yaitu liga yang bertujuan untuk mengusir Prancis dari negaranya, Ho Chi Minh terinspirasi dari Uni Soviet dan juga Cina yang berideologi komunis. Maka dari itu, saat terpisahnya Vietnam Utara dengan Vietnam Selatan, Vietnam Utara mendapat dukungan penuh dari Uni Soviet dan juga Cina. Nah, di sisi lain, Vietnam Selatan yang bergerak anti-komunis mendapat dukungan penuh dari Amerika Serikat yang juga bergerak anti-komunis. Ada beberapa alasan mengapa Amerika Serikat ingin mendukung Vietnam Selatan. Salah satunya adalah, yang pertama, ia takut dengan efek domino. Efek domino ini adalah di mana ketika Vietnam menjadi negara komunis, maka negara-negara Asia lainnya akan mengikut untuk menjadi negara komunis. Dan hal itu akan membahayakan geografis dari Amerika Serikat. Selain itu, Amerika Serikat juga ingin menyebarkan ideologinya, yaitu ideologi liberal. Karena Amerika Serikat bukanlah negara yang berideologi komunis dan ia bergerak anti-komunis. Dari situ terjadilah Perang Vietnam Jilid 2 yang meliputi Vietnam Utara didukung oleh Uni Soviet dan juga Vietnam Selatan yang didukung oleh Amerika Serikat. Dalam Perang Jilid 2 ini begitu banyak tentara yang dikerahkan baik oleh Vietnam Selatan maupun Vietnam Utara. Namun sayangnya Amerika Serikat atau Vietnam Selatan mengalami kekalahan. Alasan mengapa Amerika Serikat mengalami kekalahan dalam Perang Vietnam Jilid 2 ini adalah, yang pertama, Amerika Serikat berperang dengan semena-mena. Dalam arti banyak sekali warga negara Vietnam Selatan yang tidak bersalah namun tetap ditembaki sampai mati. Selain itu, Amerika Serikat juga mengirim tentara mereka yang masih muda sehingga masih belum bisa membuat pertahanan dan belum bisa menguasai medan perang. Dan beberapa faktor lainnya adalah karena propaganda dari Vietnam Utara terhadap Vietnam Selatan.
yaitu mereka menyamakan Amerika Serikat dengan penjajah mereka sebelumnya, yaitu Prancis. Maka dari itu Vietnam Selatan juga sangat ingin mengusir Amerika Serikat sendiri dari Vietnam. Dan faktor yang terakhir adalah rakyat dari Amerika Serikat ingin mencabut keterlibatan perang Amerika Serikat terhadap Vietnam. Karena hal ini menimbulkan psikologis dan juga banyak luka-luka terhadap warga negara mereka sendiri. Maka dari itu Amerika Serikat mengurangi militer mereka sehingga Vietnam Selatan mengalami kekalahan. Lalu ada juga dampak yang ditimbulkan dari Perang Vietnam II ini, yaitu eksodusnya warga negara Vietnam ke negara-negara terdekatnya seperti Singapura, Laos, dan juga Kamboja. Maka dari itu tak jarang kita temui warga negara Vietnam di negara-negara tersebut. Akhir dari Perang Vietnam ini adalah Vietnam Selatan yang mengalami kekalahan ikut menjadi bagian dari Vietnam Utara, yaitu menganut ideologi komunis. Dan juga Laos, negara yang berdekatan dengan Vietnam, ikut menganut ideologi komunis. Sekian video dari saya, terima kasih sudah menyaksikan. Semoga informasi yang saya sampaikan bisa menambah wawasan kita semua. Terima kasih.